guys, welcome back with me, Dea Marina di sini. Jadi hari ini aku mau bahas materi selanjutnya dari materi kemarin. Jadi hari ini aku mau bahas materi tentang manajemen budaya pengetahuan organisasi. Oke, gak usah lama-lama, kita langsung aja ke materinya. Budaya manajemen pengetahuan organisasi. Budaya adalah pola semua suasana, material, atau semua perilaku yang sudah diadopsi masyarakat sebagai cara tradisional atau sebagai pemecah masalah anggotanya. Atau budaya juga bisa disebut sebagai kompleksitas asumsi tingkah laku cerita, mitos, metafora, dan berbagai ide lain menjadi satu untuk menentukan apa arti menjadi anggota masyarakat tertentu. Selanjutnya, kita akan membahas tentang cakupan manajemen. Cakupan manajemen itu ada 5, yaitu yang pertama adalah mengkoordinasikan SDM, material, dan keuangan ke arah tercapainya tujuan organisasi yang efektif dan efisien. Yang kedua adalah menghubungkan organisasi dengan lingkungan luar dan menanggapi kebutuhan masyarakat. Ketiga, mengembangkan iklim organisasi di mana orang dapat mengejar sasaran perseorangan dan sasaran bersama. Keempat adalah melaksanakan fungsi tertentu yang dapat diterapkan, seperti menentukan sasaran, merencanakan, merakit sumber daya, mengorganisir, melaksanakan, dan mengawasi. Yang terakhir adalah melaksanakan berbagai peran antar pribadi, informasional, dan memutuskan. Oke, lanjut ke pengetahuan. Pengetahuan adalah keseluruhan kognisi dan keterampilan untuk memecahkan masalah dengan kapasitas melakukan tindakan efektif, efisien, dan rasional. Budaya manajemen pengetahuan menggabungkan ketiga konsep budaya, manajemen, dan pengetahuan. Secara konseptual, budaya manajemen pengetahuan bertolak dari anggapan dasar. Hosted dalam Draha berpendapat, yang pertama, budaya adalah collective mental program. Jadi, budaya dapat diprogramkan atau dimanajemeni berbasiskan pengetahuan. Yang kedua, nilai bisa berubah dan budaya bisa berubah atau diubah. Sudah tentu sebagai proses budaya, manajemen pengetahuan meliputi fungsi dan kegiatan proses budaya. Manajemen pengetahuan berpusat pada manusia. Manusia sebagai individu mempunyai perilaku individu dalam organisasi membawa ke suatu tatanan, kemampuan, kepercayaan pribadi, pengharap, kebutuhan, dan pengalaman masa lalunya. Perilaku individu dalam organisasi menawarkan tantangan dan kesempatan bagi manajer, membantu dan memperbaiki kualitas individu dengan menunjukkan manajer bagaimana memberi kuasa orang-orang yang merancang melakukan perubahan dalam organisasi. Pengetahuan sebagian besar berada di dalam kepala manusia dalam bentuk tacit knowledge, bukan di sistem informasi yang canggih. Salah satu pendekatan yang berpusat pada manusia dengan menumbuhkan budaya kondusif terhadap berjalannya proses dalam manajemen pengetahuan. Inti manajemen pengetahuan adalah knowledge sharing atau knowledge transfer, karena melalui knowledge sharing terjadi peningkatan nilai dari pengetahuan yang dimiliki perusahaan. Seseorang yang melakukan knowledge sharing tidak akan kehabisan pengetahuan yang dimilikinya, tetapi justru melipat gandakan nilai dari pengetahuan bila sudah dimiliki dapat dimanfaatkan banyak orang. Budaya knowledge sharing merupakan budaya yang perlu ditumbuhkan dan dirangsang dalam perusahaan yang ingin menerapkan manajemen pengetahuan efektif. Adapun unsur budaya sharing pengetahuan. Pertama, peran kepemimpinan berupa kemampuan merumuskan visi, keterlibatan langsung, pemberian dukungan, dan advokasi. Kedua, budaya perusahaan yang memberi iklim kepercayaan dan keterbukaan. Ketiga, adanya kemauan pimpinan organisasi untuk mempromosikan knowledge sharing dan kolaborasi. Keempat, perusahaan menghargai knowledge pembelajaran dan inovasi. Dan yang terakhir, kemampuan organisasi dalam mengeksekusi proses transformasi dengan mulus dan efektif. Berikut adalah gambar kerangka knowledge sharing. Pertama, ada fasilitator dan sharing champion. Lalu ada peserta yang menstimulasi kenikmatan dalam mempelajari pengetahuan dan pengalaman orang lain. Lalu ada kontributor, yaitu menstimulasi keinginan sharing, kenali, dan beri reward kepada kontributor. Lalu media, sediakan media bervariasi yang sesuai latar belakang peserta. Lalu, ada peran dan fungsi budaya terhadap manajemen pengetahuan. Yang pertama ada leadership, kedua ada sense of direction, ketiga ada climate, keempat ada positive teamwork, kelima ada value add system, keenam ada enabling structure, ketujuh ada appropriate competence, dan yang terakhir ada develop individual. Oke, selanjutnya yang akan dibahas adalah 7 variabel yang berpengaruh terhadap kesuksesan organisasi yang terangkum dalam 7S McKinsey. Yang pertama ada strategi. Strategi didefinisikan sebagai rencana perusahaan dalam merespon atau mengantisipasi dari perubahan lingkungan eksternal terkait dengan pembeli mereka.
dan kompetisi. Strategi adalah cara perusahaan dalam memperbaiki posisinya di dalam kompetisi. Kedua ada struktur. Struktur didefinisikan sebagai bagaimana perubahan disusun dan siapa melapor kepada siapa. Struktur membagi tugas dan kemudian menyediakan koordinasi. Struktur sangat menentukan bagaimana tujuan dan kebijakan ditetapkan. Struktur juga mendikte bagaimana sumber daya akan dialokasikan. Sebagai contoh, tujuan dan kebijakan yang ditetapkan menurut struktur organisasi fungsional yang disampaikan dalam istilah-istilah fungsional, dan alokasi sumber dayanya dialokasikan menurut fungsi-fungsi bisnis. Yang ketiga ada sistem. Sistem didefinisikan sebagai efektivitas sehari-hari dan prosedur yang berhubungan dengan karyawan dalam menyelesaikan pekerjaannya. Jika ingin untuk memahami perusahaan benar-benar bisa menyelesaikan sesuatu, lihat pasar sistemnya. Perubahan yang kuat pada sistem dapat meningkatkan efektivitas organisasi tanpa menimbulkan efek samping yang merusak yang sering diakibatkan dari mengutak-atik struktur. Yang keempat ada share value. Share value adalah superordinate goals yang dimaksud adalah sekumpulan nilai dan ambisi, seringkali tidak tertulis, yang melampau pernyataan konvensional yang formal dari tujuan perusahaan. Superordinate goals adalah ide yang paling mendasar dibangunnya sebuah bisnis. Yang kelima ada style. Style di sini terkait dengan manajemen. Salah satu elemen dari manajer style adalah bagaimana dia memilih untuk menghabiskan waktu. Manajer seharusnya tidak hanya menghabiskan waktunya hanya untuk perencanaan, pengorganisasian, dan hal-hal teknis lainnya, namun manajer juga dapat memperkuat pesan atau membuat orang-orang berpikir ke arah yang diinginkan. Karena ada staff. Staff didefinisikan sebagai sumber daya manusia dalam perusahaan. Waterman et al. Mengatakan, the right people can make any organization work. Orang tepat dapat membuat organisasi apapun dapat bekerja. Yang terakhir ada skill. Skill didefinisikan sebagai apa yang dapat dilakukan perusahaan dengan sangat baik. Model 7S McKinsey melibatkan 7 faktor yang saling bergantung yang dikategorikan sebagai hard element dan soft element. Hard element mudah untuk didefinisikan dan manajemen dapat secara langsung mempengaruhinya. Soft element di sisi lain bisa jadi lebih sulit untuk dideskripsikan dan tidak berwujud dan lebih dipengaruhi oleh budaya. Segitu saja materi yang saya sampaikan tentang budaya manajemen pengetahuan organisasi. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Share ke teman-teman kalian pembelajaran ini agar bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Jadi, thank you and see you in the next video. Bye-bye.